Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ferdiansyah dari Teknik Elektro. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah ilmu statistika dalam teknik elektro. Oke, di sini ada matematika, statistik, dan statistika. Matematika itu adalah ilmu yang hasil bersifat deterministik, jelas dan pasti. Sedangkan statistik adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel ataupun diagram. Oke, sedangkan ilmu statistikanya itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data. Jadi matematika itu adalah ilmu yang pasti. Statistik adalah untuk mengumpulkan datanya, dan statistika itu adalah ilmunya. Oke, selanjutnya di sini ada jenis statistika. Statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang disebut statistika deskriptif adalah tahap statistika hanya berusaha melukiskan dan menganalisa kelompok data tanpa menarik kesimpulan. Misalnya diagram batang, diagram titik, diagram garis, tabel distribusi frekuensi, dan diagram batang daun. Oke, selanjutnya ada statistika inferensial, yaitu tahap statistika yang berkaitan dengan kondisi suatu kesimpulan yang diambil. Misalnya analisa korelasi, analisis regresi, dan analisis variansi. Oke, next. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis data, yaitu ada beberapa jenis data yang diantaranya data kuantitatif, yaitu data berupa kumpulan angka. Yaitu data kuantitatif ini dibagi dua. Yang pertama ada data diskrit, adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah bilangan ataupun menghitung banyak objek. Contohnya jumlah mahasiswa, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Untuk data yang kedua yaitu data kontinu, yaitu data yang memperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Contohnya luas petak sawah, ukuran pakaian, dan lainnya. Dan selanjutnya data kualitatif, yaitu data yang diamati berdasarkan atribut data yang bukan berupa angka ataupun non-numerik. Contohnya agama, suku, warna, dan pendapat mahasiswa dalam pelajaran statistika. Oke, next. Berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada dua, data primer dan juga data sekunder. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Contohnya wawancara, penyebaran kuesioner, pengukuran langsung. Selanjutnya data sekunder adalah data yang diambil atau disadur dari pihak lain. Contohnya dari koran, jurnal, penelitian, ataupun publikasi pihak lain. Oke, next. Untuk selanjutnya di sini ada skala pengukuran, yaitu dibagi diantaranya ada 4, skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, yang sering kita sebut dengan singkatan NOIR. Untuk yang pertama akan saya bacakan untuk pengertiannya dari skala nominal, yaitu angka yang diberikan pada objek ataupun variabel pengukuran hanya memiliki arti sebagai label saja, asal dapat dibedakan, tidak memiliki tingkatan. Untuk selanjutnya skala ordinal, yaitu angka yang diberikan pada objek ataupun variabel pengukuran mengandung pengertian tingkatan. Selanjutnya skala interval,
yaitu angka yang diberikan pada objek variabel pengukuran mengandung sifat ordinal ditambah sifat jarak ataupun interval. Yang terakhir ada skala rasio, angka yang diberikan pada objek ataupun variabel pengukuran mengandung sifat interval ditambah sifat yang mampu memberikan keterangan tentang nilai absolut variabel yang diukur. Oke, next. Untuk sekarang saya akan sedikit menjelaskan aplikasi statistika dalam teknik elektro. Oke, yang pertama di sini ada pengolahan sinyal. Statistika digunakan untuk menghilangkan noise dari sinyal listrik. Contoh sederhananya adalah saat sinyal suara ataupun gambar digital ditingkatkan kualitasnya menggunakan teknik statistik. Seperti rata-rata sinyal ataupun untuk membuat lebih bersih dan jelas. Untuk yang kedua ada keandalan komponen elektronik. Statistika membantu insinyur elektro memahami beberapa lama komponen elektronik dalam bertahan sebelum rusak melalui perhitungan seperti mean time between failures yang merupakan prediksi waktu kegagalan komponen berdasarkan data kegagalan sebelumnya. Oke, yang ketiga ada pengujian hipotesis. Dalam desain dan pengembangan produk, statistika digunakan untuk membandingkan kinerja dua versi sistem elektronik. Contohnya, statistika membantu menentukan apakah perubahan pada desain antena benar-benar meningkatkan jangkauan sinyal dengan menggunakan uji hipotesis yang sederhana. Selanjutnya yang keempat ada kontrol kualitas produksi elektronik. Di pabrik elektronik, statistika digunakan untuk memantau kualitas produk. Misalnya diagram kontrol sederhana memungkinkan insinyur untuk mendeteksi produk cacat dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai standar. Oke, yang kelima ada peramalan beban listrik. Data penggunaan listrik dari masa lalu dianalisis menggunakan teknik statistika untuk meramalkan konsumsi energi di masa mendatang. Ini memungkinkan perusahaan listrik mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk yang sesuai pola permintaan. Oke, yang terakhir ada analisis data sensor. Sensor yang digunakan dalam perangkat elektronik mengumpulkan data seperti suhu ataupun tekanan. Statistika digunakan untuk menganalisis data ini dan mendeteksi anomali yang mungkin menunjukkan masalah, misalnya pada mesin industri atau perangkat elektronik. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh yang sederhana. Jika sebuah sensor suhu memberikan banyak data, insinyur elektro dapat menghitung nilai rata-rata suhu dan simpangan baku untuk memahami fluktuasi suhu dan memastikan bahwa sistem bekerja dalam batas yang aman. Oke, dengan aplikasi sederhana ini, statistika membantu meningkatkan kinerja, mengoptimalkan sistem, dan mengambil keputusan berbasis data dalam teknik elektro. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.